Bismillahirrahmanirrahim. Kabbiru fa inna takbirakum liyablughu ananas sama. Kabbiru fa inna Allaha azimun yastahiqqus sana. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal nusyur. Jamaah subuh yang Allah muliakan, qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Nah, ini menarik. Kita ketemu dengan seorang sahabat mulia, seorang sahabat senior Nabi alaihi salatu wassalam. Kita akan mengenal sedikit tentang Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud namanya itu Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat senior Nabi alaihi salatu wassalam. Orangnya cerdas, orangnya mujahid fisabilillah. Pekerjaan sehari-harinya beliau ini adalah buru gembala kambing, buro angon wedus. Jadi sehari-hari beliau bekerja sebagai penggembala kambing. Suatu ketika ada dua orang lewat berjumpa dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan bertanya tentang dan meminta susu kambing. Kemudian Ibnu Mas'ud menjawab, "Inni mu'taman." Kambing ini bukan punya saya, punya majikan saya. Kemudian tatkala beliau menjawab seperti itu, dua orang ini bertanya, "Ada kambing yang kurus atau ada kambing yang sudah tidak bisa mengeluarkan susu?" Dijawab sama Ibnu Mas'ud, "Ada." Diserahkan kepada dua orang ini. Kemudian setelah diusap, kemudian diperah susunya, mengeluarkan susu yang sangat banyak dan diminum oleh dua orang ini dan juga Ibnu Mas'ud. Siapakah dua orang ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar. Tatkala itu Ibnu Mas'ud langsung masuk Islam, dan dari situlah kemudian beliau langsung bermulazamah mengambil bacaan Al-Quran langsung dari bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Mas'ud ini adalah orang biasa, orang kampungan, tapi Allah angkat derajat Ibnu Mas'ud, seorang penggembala kambing, seorang angon wedus. Allah angkat derajat Ibnu Mas'ud dengan apa? Dengan harta, dengan kekuasaan, dengan jabatan? Tidak, tapi dengan Al-Quran. Allah angkat derajat Ibnu Mas'ud dengan Al-Quran. Artinya tidak ada seseorang itu mulia, seseorang itu terhormat dilihat dari hartanya. Tidak ada rumus seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala memandang seseorang itu, melihat seseorang itu dari apa? Dari potensi dia, atau dari peran dan juga sumbangsi dia ke dalam Islam. Artinya seorang sahabat Ibnu Mas'ud, bahkan diceritakan kemudian oleh Rasul alaihi salatu wassalam bahwasanya beliau mengatakan, "Man arada ay yaqra al-Qur'an." Barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an, ghaddan kama unzil, sesuai dengan
Al-Quran itu awal kali turun sesuai dengan kemurnian Al-Quran. Falyanzur ila qiraati Ibnu Mas'ud. Maka lihatlah bacaan Ibnu Mas'ud. Artinya kalau sekarang kita mengaji dengan orang-orang yang memiliki sanad bacaan yang bersambung dengan Ibnu Mas'ud, dan banyak sekali sekarang dengan berbagai versi qiraatnya. Kemudian seorang Ibnu Mas'ud hidup bersama Rasul alaihi salatu wasallam di Mekah dengan penuh siksaan, penuh ancaman dari kaum kafir Quraisy. Dan beliau adalah orang yang gigih, berjuang, berani, dipukuli oleh orang-orang Quraisy, sampai kemudian beliau mengajarkan kepada orang-orang yang baru masuk Islam tentang Al-Quran. Ketika perang Badar, Ibnu Mas'ud berperang dan berhasil membunuh Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Dari sini kalau kita tahu fisik Abdullah bin Mas'ud diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Abdullah bin Mas'ud disuruh mengambil pohon siwa atau batang untuk bersiwa di sebuah pohon. Setelah naik, beliau langsung disapu angin sehingga para sahabat itu tertawa. Ma tadhakun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La rijli Abdullahi athqalu indallahi yaumal qiyamati min Uhud. Jangan tertawa. Sesungguhnya kakinya Abdullah bin Mas'ud ini ketika ditimbang di sisi Allah pada hari kiamat, maka beratnya itu lebih berat daripada gunung Uhud. Gunung Uhud sangat besar sekali, bisa melihatnya. Tapi inilah kemuliaan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Orangnya itu bertubuh pendek. Mohon maaf, bahkan diceritakan oleh dalam satu riwayat itu, tinggi Abdullah bin Mas'ud itu sama dengan ketika seseorang itu duduk. Tinggi Abdullah bin Mas'ud itu sama dengan orang yang ketika duduk. Artinya beliau pendek dan kurus, tapi kemuliaannya di sisi Allah sangat tinggi. Seorang pengembala kambing, Allah angkat derajatnya dengan Al-Quran, bukan dengan yang lainnya. Bahkan waktu itu, ketika itu beliau hanya adalah seorang sahabat yang sering disuruh oleh Rasulullah SAW untuk membacakan Al-Quran. Iqra' alai, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Aqra'ul Quran wa alaika unzil. Quran diturunkan kepada engkau wahai Rasulullah, tapi kenapa kok aku yang baca? Inni ahabbu an asma'a min ghairi. Saya senang mendengar bacaan orang lain. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membacakan Al-Quran. Falamma qala kuf, ketika Rasul mengatakan cukup, fa idza ainani tadrifan, saya mendapati Rasulullah SAW itu menangis. Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat yang bacaan Al-Qur'annya sangat merdu, sangat enak sekali. Maka oleh karena itu kita belajar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Orang biasa, pengembala kambing, ternak wedhus. Kemudian tapi dia belajar Al-Quran, dia mengajarkan Al-Quran. Allah angkat derajatnya, berjihad fisabilillah, Allah angkat derajatnya sampai menjadi seorang alim ulama yang ada di Madinah kala itu. Maka ini pelajaran yang paling penting di sini adalah dari kisah Ibnu Mas'ud. Tidaklah harta benda pun atau kekuasaan atau apa yang kita ada saat ini, apa yang kita pegang saat ini menjadikan seseorang itu mulia. Tidak. Saya tidak akan menghormati seseorang karena hartanya. Saya tidak akan menghormati seseorang karena jabatannya. Karena disitulah rumus
Islam tidak memandang siapapun melalui itu. Itu hanyalah rizki pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti akan hilang, pasti akan sirna. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memandang seseorang, mengangkat derajat seseorang karena peran, karena ikut serta andil dia di dalam agama ini. Siapa yang ingin berjuang untuk agama, itulah yang mulia. Siapa yang ikut berjuang untuk agama, itulah yang mulia. Jadi itu, karena ini pesan Rasulullah SAW. Yang mengikuti jenazah kita ke kuburan itu ada 4. Yatba'ul janazata arba'ah. Yang mengikuti kita ke kuburan itu ada 4. Yang pertama adalah keluarga, al-ahl. Yang kedua adalah harta. Yang ketiga adalah jah atau kekuasaan. Dan yang keempat adalah al-amal. Fayarji'uts tsalits. Yang 3 ini pulang. Wa yabqa wahid. Dan yang bersama kita di kuburan, menemani kita di kuburan itu 1. Yang balik 3, harta kita pulang, dibagikan bagian warisan, dibagikan, punya saham di mana, diambil orang. Keluarga pasti meninggalkan kita. Yang punya istri pasti nikah lagi. Kemudian jabatan jelas tidak ada, hilang. Dan yang bersama kita adalah amal saleh yang menemani senantiasa kita sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah pelajaran yang bisa diambil dari kisah Abdullah bin Mas'ud, seorang pengembala kambing yang Allah muliakan dengan Al-Quran, berjihad fisabilillah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengenal dekat dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.